yang dalam hal ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pendekatan historis dalam studi Islam. Saya sendiri, Bu Ati, dan sebelah kanan saya Mbak Nur Aziza, serta ada satu lagi tadi Ibu Mazida Timimah. Untuk lebih jelasnya, maka saya persilakan pemateri untuk menjelaskan atau untuk mempresentasikan makalahnya. Pendekatan sejarah atau histori adalah cara pandang untuk melihat sesuatu dengan mendasarkan pada analisis rekonstruksi peristiwa masa lampau berdasarkan data-data atau fakta dan fakta historis untuk mengungkapkan peristiwa sejarah secara ilmiah. Adapun unsur-unsur pengaruh hasil kajian sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber sejarah. Yang kedua, informasi atau data sejarah, baik berupa lisan atau tulisan. Yang ketiga, persepsi dan sikap peneliti atau sejarawan. Yang keempat, kemampuan analisis historis. Untuk ruang lingkup histori sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Objek kajian studi Islam dalam pendekatan sejarah, yakni menyangkut masalah-masalah ajaran, pemikiran, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Adapun metode pendekatan historis terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yakni heuristik atau pengumpulan data. Pengumpulan data ini termasuk tahapan yang pertama setelah menentukan judul. Biasanya itu terbagi menjadi 2, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber-sumber benda itu terdiri dari 3, sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda. Yang kedua yakni verifikasi atau kritik sumber. Dalam tahapan ini terdiri dari 2 kritik, ada kritik eksternal, ada kritik internal. Adapun tujuan utama dari kritik yakni sumber adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta. Setiap data sebaiknya dicatat dalam lembaran lepas agar memudahkan pengklasifikasiannya berdasarkan kerangka tulisan. Yang ketiga yakni interpretasi atau penafsiran. Data-data yang sudah didapat dan diverifikasi yang berhubungan dengan objek yang dikaji, kemudian dianalisis dan selanjutnya dapat disimpulkan, kemudian terbentuk cerita kejadian sejarah. Dan yang keempat yakni historiografi, merupakan tahap terakhir pada penelitian ini. Aplikasi pendekatan historis dalam studi Islam. Dengan pendekatan sejarah diharapkan dapat menghasilkan sebuah penjelasan dalam mengungkapkan gejala-gejala yang relevan dengan waktu dan tempat berlangsungnya kaum sufi. Kemudian secara historis pula dapat diungkap kausalitas, asal-usul, dan segi-segi prosesual serta struktural. Dalam hal ini, faktor-faktor dominan yang penting dilacakilah kondisi, struktur sosial dan budaya yang mendorong munculnya gerakan, sosialisasi ajaran sebagai dasar gerakan, faktor pencetus gerakan, dan mobilisasi pengikut. Selanjutnya, pemahaman sejarawan terhadap sejarah sufisme berdasarkan pendekatan historis lebih bersifat subjektif, sehingga pengetahuan teoritis dan pengalaman empirislah yang akan menjadi pembimbing dalam menemukan motif-motif tindakan atau peristiwa sejarah tersebut. Di sini, pergerakan kaum sufi dapat pula ditempatkan
sehingga bisa dikombinasikan secara sinkronis dan diakronis, akan mengantarkan sejarawan mampu menerangkan proses perubahan sosial dalam komunitas kaum sufi itu secara jelas. Adapun urgensi pendekatan sejarah dalam metodologi studi Islam, menurut Nugroho Noto Susanto hanya menyebutkan 4 fungsi sejarah yang dominan, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi inspiratif, proses untuk memperkuat identitas dan mempertinggi dedikasi sebagai suatu bangsa. Yang ketiga, fungsi instruktif, sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan keseharian bagi setiap manusia. Yang keempat, fungsi edukatif, yakni upaya untuk menumbuhkan rasa senang untuk belajar dan menulis sejarah.